Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi mengenai sistem kerja pernapasan pada manusia. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan materi, sebaiknya adik-adik berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Karena apapun yang kita kerjakan itu, alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Karena dengan berdoa, insya Allah semua dimudahkan. Selain itu, dengan tujuan biar ilmu yang kita dapat lebih barokah dan cepat meresap dan dipahami. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kak Reza Haryawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, di sini saya akan menerangkan mengenai materi kita, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Oke, kita langsung saja ya. Pernafasan merupakan adanya sebuah pertukaran gas antara organisme atau makhluk hidup dan terhadap lingkungan tersebut. Selama dalam pernafasan manusia, sebuah oksigen akan dihirup dari karbon dioksida dan udara, serta uap air akan dilepaskan. Manusia akan menghirup sebuah oksigen terhadap sebuah lingkungan. Saat bernafas, manusia dapat mengeluarkan suatu gas residu, yakni uap air dan karbon dioksida. Oksigen tersebut dapat dibutuhkan dengan oksidasi atau pembakaran makanan. Kemudian akan diubah dengan energi agar dapat bertahan hidup. Kak, saya mau bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan pernapasan itu melalui organ-organ. Nah, terus bagaimana cara kerja sistem pernapasan pada manusia? Baik, saya akan menjawab serta menerangkan bagaimana cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Di dalam sistem pernapasan pada manusia, ada organ berupa saluran udara, pembuluh darah, paru-paru, dan otot pernapasan. Organ-organ ini bertugas membantu tubuh dalam pertukaran gas. Pertukaran gas pun ada dua, yaitu antara udara dengan darah, serta antara darah dengan sel-sel di seluruh tubuh. Pada intinya, organ-organ tersebut membantu menyalurkan udara ke seluruh bagian tubuh. Ada juga organ yang disebut alveoli dan ductus alveolus. Alveoli berbentuk seperti bulatan-bulatan anggur yang menempel satu sama lain. Bersama ductus alveolus, alveoli bertanggung jawab dalam pertukaran gas di dalam tubuh. Oh, begitu ya, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, adik-adik, begitulah cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Kakak rasa semua udah paham ya? Ayo kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Dari kakak Rohimnya, selamat mendengarkan. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Pada sistem pernapasan pada manusia terbagi dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas terletak di luar rongga dada, terdiri dari 1. Hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang lengket yang melapisi rongga hidung. Fungsi selaput lendir ini adalah untuk menjebak partikel debu atau kotoran yang masuk ke hidung. Di rongga ini juga terdapat bulu-bulu halus yang disebut silia. Gunanya untuk menghambat dan membuang partikel debu atau kotoran yang masuk keluar dari hidung. Caranya adalah melalui bersin. 2. Sinus, yakni ruangan atau rongga yang berisi udara dan terdapat pada tengkorak, baik di sekitar wajah, belakang tulang pipi, hidung, dan dahi. Rongga ini berhubungan dengan hidung. 3. Laring, berperan ganda, yaitu dalam hal pernapasan sekaligus dalam membantu berbicara. 4. Paring, organ ini dilewati oleh makanan dan minuman saat proses menuju saluran pencernaan selanjutnya. Selain itu, paring juga berperan untuk kemampuan dalam berbicara.
Gini Kak, kalau pernapasan bagian bawah meliputi organ-organ apa aja? Bisa dijelaskan Kak? Terima kasih pertanyaannya. Baik adik-adik, kakak akan menjelaskan organ sistem pernapasan bagian bawah. Yang pertama, trakea. Trakea adalah jalan napas utama yang menuju ke paru-paru. Organ ini terletak di bagian bawah laring. Yang kedua, bronkus. Bronkus merupakan organ yang bercabang dari trakea yang menuju ke paru-paru. Fungsi dari bronkus itu sendiri adalah untuk mengambil udara yang kemudian akan dilanjutkan ke paru-paru. Yang ketiga, paru-paru. Organ yang satu ini menjadi organ yang paling besar dan memiliki peran paling penting di dalam sistem pernapasan, yang dimana tugasnya adalah untuk menampung udara serta menyediakan oksigen untuk semua aktivitas yang terjadi di dalam tubuh yang lalu akan dialirkan ke bagian pembuluh darah. Setelah itu, menghembuskan karbon dioksida keluar tubuh. Yang keempat, diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat pada pernapasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan juga rileks dengan cara bergantian, sehingga udara pun dapat masuk ke dalam paru-paru. Nah, bagaimana, Dek? Bisa dipahami? Ya, sudah paham ya? Dari pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, apakah adik-adik ada pertanyaan lagi? Oh iya Kak, mau nanya lagi nih. Bagaimana proses pernapasan pada manusia itu? Baiklah adik-adik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja ya kakak akan menjawab pertanyaan dari adik-adik mengenai bagaimana proses pernapasan pada manusia itu. Ketika adik-adik bernapas, organ-organ pernapasan bergerak bersama-sama. Diafragma kontraksi sehingga paru-paru memiliki ruangan yang lebih besar untuk mengisi udara. Untuk kebutuhan mengisi udara di paru-paru, otot tulang rusuk juga mengangkat ke atas. Udara pun masuk melalui hidung dan mulut, lalu melewati trakea atau tenggorokan. Pada saat ini, silia bergetar agar lendir dan kotoran dapat keluar dari paru-paru. Selanjutnya, melalui bronkus dan bronkiolus, udara melewati cabang di paru-paru. Pada saat Anda membuang napas, sebagian besar dari organ-organ tersebut bekerja dengan cara kebalikannya. Hanya itu aja yang bisa kakak jelasin adik-adik. Gimana adik-adik? Puas nggak penjelasannya dari kakak-kakaknya? Ya Kak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadinya adik sudah paham nih tentang pernapasan pada manusia yang dilengkapi juga dengan penjelasan mengenai organ-organ dalam tubuh. Kelihatannya sistem pernapasan pada manusia ini memang sederhana, tetapi sebenarnya di dalam sistem tersebut ada banyak bagian penting. Dengan satu tarikan napas saja, organ di dalamnya akan menjalankan proses yang rumit, yang juga saling bekerja sama untuk mendapat oksigen yang penting untuk langsung seluruh sistem yang ada di dalam tubuh. Maka dari itu, jika Anda mengalami gangguan yang terjadi di sistem pernapasan, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter sebelum gangguan tersebut mengalir ke bagian tubuh lainnya. Sekian dan terima kasih dari penjelasan materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good.